kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Apa kabar hari ini saudara? Mari kembali kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Sebab sia-sialah seluruh pekerjaan kita hari ini jikalau bukan Tuhan yang menolong, memberkati, menyertai kita. Sebab itu saudara, jangan mau hidup dalam kesia-siaan. Jangan saudara mau bekerja untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, saat kita mendahulukan Tuhan, saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta berkat Tuhan. Sebab yang diperlukan adalah penyertaan dan berkat Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia kan? Dan yang berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, bukan kesusahan, bukan kerja keras. Kerja keras tanpa berkat Tuhan, nah itu sia-sia. Tetapi berkat Tuhan harus juga disertai dengan bekerja. Nah, karena itu sebelum kita bekerja, kita lakukan seluruh aktivitas kita hari ini, kita bersaat teduh, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Tuhan sudah berikan kami kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Engkau sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami boleh ada di hari ini. Sebelum kami bekerja melakukan seluruh aktivitas hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Dan Engkau juga memberkati seluruh aktivitas kami hari ini. Dan penyertaan Tuhan selalu kami rindukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Di dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar diberkati dan dikuatkan, diteguhkan, bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Dan kami mohon juga urapan Tuhan atas seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Signal di tempat kami tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Amsal pasal 20 boleh saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Terlalu panjang ya kalau saya bacakan untuk saudara. Tetapi saudara, saya akan menyoroti satu ayat saja di Amsal pasal 20 ya. Pada ayatnya yang keempat dikatakan begini. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak ada apa-apa. Saya mau bilang saudara, waktu adalah kesempatan. Amin. Ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Betul ya saudara ya? Nah, ini menunjukkan bahwa kesempatan begitu sangat berharga. Amin. Maka itu kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita sebaik mungkin. Mengapa? Karena waktu terus melaju dan kita tidak bisa memutarnya kembali. Saudara, selagi musim menabur tiba, gunakan kesempatan untuk menabur. Supaya ketika musim menuai datang, kita pun mendapatkan tuaian seperti yang diharapkan. Karena
pengkhotbah katakan segala sesuatu ada masanya. Amin. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, Salomo mengingatkan saudara dan saya agar kita semua tidak mudah membuang-buang waktu atau kesempatan yang ada. Karena orang yang suka membuang-buang waktu identik dengan orang yang malas. Yang kesukaannya menunda-nunda mengerjakan suatu hal yang seharusnya bisa segera diselesaikan. Jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab juga mengatakan bahwa saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Maka itu di tempat kerjamu engkau harus jadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Jangan saudara jadi garam, jadi terang itu di gereja. Ini keliru saudara ya. Saudara jadi garam, jadi terang itu di tempat kerjamu. Ya, dalam skop yang kecil ya. Karena kita garam dan terang dunia. Karena ada banyak orang hanya menjadi garam dan terang di mana? Di gereja. Dia lupa bahwa gereja itu gudang garam. Maksudnya gudangnya garam ya. Gudang garam dan gudangnya terang. Karena kalau saudara jadi garam di gereja, orang di samping kiri kanan depan belakang juga adalah garam. Kalau saudara hanya menjadi terang di gereja, orang di samping kiri kanan depan belakang juga adalah terang. Maka kita harus menjadi garam dan terang sekaligus menjadi berkat di tempat kerja kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak membuang-buang waktu. Tidak menunda-nunda mengerjakan suatu hal yang seharusnya bisa segera diselesaikan hari itu. Sehingga ketika kita menjadi berkat, apa jadi berkat di sana? Ya, atasan kita, pemimpin kita tidak stres, ya kan? Gara-gara pekerjaan kita ya yang terselesaikan dengan baik. Sebab kalau pekerjaan kita tertunda, maka atasan kita, bos kita jadi stres, ya kan? Nah, saudara tolong atasanmu, tolong pimpinanmu supaya nggak stres. Bagaimana ya? Dengan disiplin waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kita perlu belajar dari semut. Di Amsal pasal 6 ayat 6 dan 7 serta 8 dikatakan begini. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, kita perlu belajar dari semut. Jadi, waktu dan kesempatan adalah berkat dari Tuhan yang tidak ternilai harganya bagi kita. Waktu itu bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bahkan pada malam hari. Di Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 menulis begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketika berada di padang gurun, bangsa Israel menikmati berkat Tuhan berupa mana atau roti dari surga setiap pagi, sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Di Keluaran pasal 16 ayat 15, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Dan pada waktu petang Tuhan mengirimkan burung puyuh kepada mereka. Jadi pagi ada roti mana, ya kan? Pada waktu petang ada burung puyuh. Iya kan saudara?
Walaupun mereka setiap hari begitu saudara. Selama berapa tahun? 40 tahun. Tapi nggak ada yang asam urat ya saudara. Ada saudara ya. Ya karena Tuhan yang sudah memberkati ya. Tuhan sudah menyingkirkan semua unsur-unsur yang membuat mereka sakit. Tapi mereka harus kuat untuk menjalani 40 tahun saudara. Perjalanan di padang gurun, melewati berbagai kesulitan, ya kan? Untuk masuk tanah perjanjian. Nah, saudara pingin ke tanah perjanjian, ya, nanti bersama saya pada 17 Oktober. Saudara yang berkerinduan, berhasrat melakukan ziarah ke tanah perjanjian, mari bersama saya saudara ya. Temanya adalah menggali akar kekristenan, supaya saudara kenal akar kekristenan. Sebab kita banyak kali mengira saudara, kita pikir bahwa kekristenan itu barat ya. Barat itu Kristen. Padahal Kristen itu bukan dari barat saudara. Kristen itu dari Timur Tengah. Ya kan? Kristen itu lahir dan berakar di Palestina, di Yerusalem. Nah ini makanya kita harus mengetahui hal ini. Ayo saudara daftarkan, masih ada waktu untuk mendaftar ya. Daftarkan dirimu ya saudara ya. Nah saudaraku yang kekasih, kita lanjut ya saudara. Pemazmur berkata di Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan memberikan berkat hari itu ya, hari ini pada saat kita tidur. Iya kan? Pada malam hari waktu kita tidur. Jadi lihat, ketika kita tidur, Tuhan menyediakan berkatnya bagi saudara dan saya. Ini luar biasa. Artinya di setiap waktu dan kesempatan selalu ada berkat Tuhan tersedia bagi saudara dan saya. Bagi kita semua. Amin. Karena itu saudara, mulai sekarang mari gunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik mungkin. Amin. Kita gunakan waktu ini. Ya. Di beberapa hari yang lalu saya katakan, orang yang bijak, salah satu ya cara untuk menjadi bijak, orang yang bijaksana adalah dengan mempergunakan waktu. Amin. Nah, saudara. Jadi jika saudara rindu berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita setiap hari, mari gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tentu bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Haleluya. Mari saudara, kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita secara bertanggung jawab. Amin. Hari ini apapun pekerjaanmu, ya, kesibukanmu, apapun situasi di tempat pekerjaanmu, ya, jangan pernah saudara bersungut-sungut, ngedumel, ya. Tetap bersukacita, sebab itu kesempatan bagi kita. Ya. Amin. Kesempatan bagi kita untuk meraih berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Kiranya hari ini engkau sukses, bertambah sukses, semakin sukses. Kiranya hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang Engkau berikan kepada kami adalah sama, sehari 24 jam.
Kiranya kami dapat memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik melalui setiap kegiatan yang kami lakukan, kami libatkan Tuhan. Kami harus melewati semua kesempatan itu dengan mengandalkan Tuhan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, dimanapun mereka berada. Tuhan mengenal setiap mereka, apa yang sedang mereka gumuli, apa yang mereka doakan, apa yang ada di hati mereka. Tuhan, Engkau mengetahuinya, dan karena itu Engkau menjawab doa-doa mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Kalau mereka berada dalam keadaan yang letih, lesu, berbeban berat, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kalau mereka berada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dengan berkelimpahan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Semuanya hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami